Saudara kasih Tuhan, selamat malam, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita siap hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Nanti doa pembukaan saya serahkan pada Tante Juliana. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang pimpin dari awal sampai akhir. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan masih memberi kami kesempatan dan waktu yang indah kami boleh datang di rumah Tuhan bersama-sama. Kami hendak memuji dan menyembah kepadamu. Hadirat-Mu ada di tempat ini, kami yakin dan iman Tuhan. Yang sakit bisa sembuh, yang lemah dikuatkan, yang dalam masalah Tuhan buka jalan. Hadirat-Mu membawa keajaiban dan kedahsyatan buat anak-anak-Mu. Biarlah semua boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan, waktu yang ada ini sungguh Tuhan, kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Kami tidak mempunyai motivasi lain kecuali hanya ingin menyenangkan hati Bapa Surgawi. Biarlah Tuhan semuanya yang hadir pada malam ini Kau berkati satu persatu. Engkau juga urapi hamba-hamba-Mu yang tugas Tuhan. Baik tugas pujian, penyembahan, musik, baik firman Allah, semuanya dipakai Tuhan menjadi alat-Mu yang indah. Tuhan, terima kasih. Mungkin masih ada saudara-saudara kami yang belum tiba. Biar Tuhan tolong tibakan dengan selamat. Semua boleh sama-sama memuliakan Tuhan. Banyak sekali doa yang ingin hamba-Mu panjatkan kepadamu Tuhan. Tetapi Engkau Bapa yang Maha Tahu. Hamba tidak bisa bersuara dan tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tetapi Allahku yang baik, Kau mengenal setiap domba-domba-Mu. Mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di rumah yang sakit. Tuhan, bilur Yesus membawa kesembuhan. Kami yakin dan kami percaya yang sakit-sakit Tuhan campur tangan. Tuhan pasti cepat pulihkan, karena kami semua adalah baik-Mu Tuhan. Penyakit tidak bisa tahan lama di dalam tubuh ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Janganlah Tuhan, biarlah hanya Tuhan yang selalu menyelidiki setiap hati kita. Biarlah kita semakin hari semakin layak di hadapan Allah. Mari kita siapkan hati kita. Katakan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai.
pribadi kami Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau mau dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, untuk aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan menunggu Namu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwa kami Tuhan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau mau dan bawaku. Bawa setiap kami untuk dekat, lebih dekat lagi padamu, lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang mengenal setiap pribadi kami Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau mau dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Engkau mengenal setiap isi hati kami. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau mau
Kau segala bagi kami Tuhan, Kau segala
surga, kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya Kau telah menjadi Tuhan kami. Pujian penyembahan kami. Kau telah melawat setiap anak-anaknya hati maupun menyebut saya di mana semangat. Terima kasih kepada Kudus Bapak sahabat gereja kami di PPS Besar maupun sahabat di seluruh Indonesia, terutama pelosok hulu dan terpencil Engkau tidak membayar seterkat dengan mereka supaya tidak boleh apapun mereka lakukan roh sendiri mereka selalu cukupkan setiap kebutuhan rumah tangga keluarga besarnya. Campurkan Tuhan agar mereka tetap dalam visi dan misi untuk menjangkau jiwa-jiwa mengenalkan Kau. Ini sampai banyak jiwa menangkan selamatkan kemuliaan mampu besar kerajaan menyenangkan ini. Berkati juga Tuhan, Ketua MP dan Majelis Bala bersama staf-staf dari lantai dasar ke lantai 5. Cukupkan setiap hari kebutuhan dalam pusat, terutama pelayan-pelayanannya Tuhan. Tetap memberi seluruh jemaat PPT secara Kristus supaya benar. Berikan juga roh satu kesatuan buat gereja kami tidak bisa berdiri sendirian. Butuh satu sama lain, ikat dengan tali kasih. Agar kami tetap bergandengan tangan sepakat sekali sedikit dalam semua kemuliaan nama-Mu. Apapun yang diperlukan perencanaan di pusat sesuai dengan saja yang jadi. Terima kasih Bapak Kudus. Berkati kehidupan Bapak Mandarin anugerah dipimpin oleh Tuhan. Terutama kesehatan yang prima, hikmat atau bijaksana terus ikhlas sabar untuk memiliki seluruh jemaat Kristus baiknya. Rumah tangga keluarga besar Kau berkati, anak menantu cucu cicit dalam luar negeri juga. Apapun yang dikerja lakukan semuanya Kau jadikan berhasil. Terutama pelayan-pelayan tambah hari menjadi saksi untuk memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan Tuhan yang menyerahkan perpuluhan persembahan perpuluhan sosial Kau maha tahu kembalikan lipat kali ganda agar hari-hari akan datang tetap memberi sukacita damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Berkati Tuhan agar persembahan bisa dipakai untuk besar kerajaan menyenangkan hati. Mungkin ada yang sakit penyakit kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Lemah tubuh. Kami percaya Kau maha tahu Tuhan, pilihmu saja Mbak kesembuhan sempurna. Satu-satu Kau lawat Tuhan. Mungkin ada yang bermasalah berikan jawaban Tuhan untuk mereka. Semua juga untuk menjalankan bangsa negara kami Indonesia Kau lawat Bapak. Jauhkan dari teroris, jauh bencana alam. Jauhkan sakit penyakit virus apapun, jauhkan yang tidak berkenan pada Engkau. Bapak Presiden Jokowi, wakil yang pejabat tertinggi sampai terendah tapi dari seluruh Indonesia Kau lawat. Berikan juga Kau kekuatan Kau agar mengatur negara kami Indonesia aman damai sejahtera, adil makmur sentosa selama cukup sana makan makan. Terima kasih Tuhan. Bapak Kota Surabaya Kau lawat agar aman damai sejahtera Kota Surabaya, supaya anak-anakmu gereja lain bisa leluasa untuk memuji menyembah Engkau. Injil disampaikan di ujung-ujung kota Surabaya, terutama Jawa Timur, banyak jiwa menangkap keselamatan untuk muliakan nama besar. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mendengarkan sabda-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan, sabda-Mu Bapak sendiri berbicara kepada kami. Sabda-Mu adalah seorang untuk memimpin kami dari Roh sendiri agar kami bisa melakukan apa yang Kau mau. Kurang hamba-Mu yang Kau percayakan secara khusus hari ini Pak, untuk menyampaikan isi hati ini dari tentang telapak kaki kuasa dan Roh sendiri agar apapun yang dibicarakan promosi memimpinnya. Terima kasih Roh Kudus. Bapak, tambahkan hikmat buat kami, pengertian dari Kau sendiri. Bukan mampu mendengar raja, ngerti kami bisa melakukan, belajar untuk melakukan apa yang Kau mau. Terima kasih Bapak, berbicara kami siap melakukan yang tuntun ada Roh sendiri. Di dalam nama Yesus bersyukur. Amin. Shalom, pengumuman singkat saja. Besok hari Minggu ibadah Mandarin seperti biasa dimulai jam 9, tapi sebetulnya dimulainya jam 8.45 ya. 8.45 karena dimulai dengan penyembahan.
Kemudian Jumat yang akan datang tetap ada ibadah doa malam Mandarin. Ya, hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Agus Mogilea. Beliau dulu lepas dari Mandarin Anugerah, sekarang masuk GPPS Anugerah. Ya, jadi mutar-muternya sama. Ya, puji Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, puji Tuhan. Shalom. Waduh, saya senang sekali bersama Bapak Ibu di tempat ini. Satu sukacita yang luar biasa bagi saya secara khusus boleh kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat Mandarin yang ada di tempat ini. Mungkin ada yang bertanya, kemana selama ini kau pernah ketok gitu ya. Kita sama-sama tetap melayani Tuhan, dan Tuhan mempercayakan salah satu pelayanan yang saat ini sedang kami gembalakan, yaitu GPPS Jemaat Anugerah Kebraon. Ya, tadi dikatakan sama-sama anugerahnya ya. Kalau kembali saya melihat ke belakang, saya banyak belajar dari GPPS Mandarin Anugerah, terutama kepada almarhumah Oma Melan di dalam kesetiaannya melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan satu pelajaran khusus bagi saya, yang kita mau tetap setia apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Ya, beliau begitu setia sampai akhir. Ya, setiap Selasa ya ikut besuk keliling kemana-mana ya. Setiap hari Rabu ada doa puasa, tidak saja di lantai 2, tetapi sering doa puasa di Kutisari waktu itu. Ya, dan beliau tetap setia. Ya, dan saya percaya teladan baik ini menjadi satu pelajaran, jadi satu teladan bagi kita, sehingga kita mau tetap setia di dalam mengiring dan di dalam melayani Tuhan. Kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, kita tidak gampang kecewa dan lain sebagainya, tapi saya percaya kita boleh kuat sampai malam hari ini semata-mata karena kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tanpa terasa sudah 7 tahun ya kita tidak bersama-sama di Mandarin Anugerah. Dan selama 7 tahun saya menggembalakan jemaat yang ada di sana, bukan berarti tidak ada ujian, ada ya. Apalagi kalau melanjutkan pelayanan tidak semudah dengan rintisan dari nol ya. Saudara-saudara, tetapi kami boleh ada, kami boleh kuat sampai hari ini untuk melayani di sana, bukan karena kuat, bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, namun semata-mata oleh karena Tuhan yang memampukan kami untuk tetap berdiri, untuk tetap melayani Tuhan. Dan sampai hari ini kami boleh ada di sana semua karena anugerahnya ya. Dan kami juga bersyukur di tengah-tengah pandemi yang sudah berlalu ya, kami sempat sekeluarga kena yang terakhir, apa itu, Omikron ya. Dan puji Tuhan ya, saudara-saudara, jemaat tidak bisa bertemu dengan kami ya. Saya juga tidak bisa bertatap muka dengan mereka ya. Kemudian puji Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan menyediakan, mereka pun mau kedatangan antar makanan tidak berani ya, harus taruh di sini dan lain sebagainya. Ya, nanti tahu-taunya keluar sudah ada itu apa, susu apa itu, beruang ya di atas meja ya, satu itu. Sudah tahu nih dari jemaat, dari rekan-rekan dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan ya, kami bisa melewati semuanya itu. Yang paling parah itu istri saya ya, Bapak Ibu, tidak bisa makan dan tidak bisa minum ya, tidak bisa nelan ya. Waktu ya ini harus dipaksa ya, dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan puji Tuhan berlalu semuanya ya. Berikut menghadapi jemaat ya yang dipanggil oleh Tuhan, gembala harus melayani ya. Ada yang berkata, Pak Agus jangan pergi, lah nggak mau pergi siapa sih kubur gitu ya. Akhirnya saya berangkat ke rumah sakit, memang jarak jauh ya, tidak boleh mendekat ya. Kemudian berangkat ya tengah malam, saya pulangnya sampai di rumah jam 5 pagi ya. Saya banyak bermalam di kuburan ya, saudara-saudara ya. Dan puji Tuhan saya boleh ada, sekali lagi bukan karena saya kuat, saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi karena Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati ya. Satu pasien yang tidak dapat di rumah sakit Surabaya dilarikan ke Solo ya. Kemudian telepon Pak Gus ya, kita ketemunya di kuburan ya, di mana itu Sukorejo ya. Jenazah berangkat dari Solo langsung ke sana, saya dari rumah langsung ke sana
ya. Saudara, dan kami melayani jarak jauh, dan puji Tuhan ya, istri kemudian keluarga ya dikuatkan oleh Tuhan, sekalipun memang ditinggal oleh orang yang dikasihi baru menikah ya. Saudara-saudara, tidak mudah ya untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan dari manusia yang terbatas ya. Tapi puji Tuhan, kekuatan dan penghiburan dari Tuhan melimpah-limpah buat keluarga kita. Nah, malam ini saudara-saudara, saya tidak akan panjang lebar firman Tuhan, tetapi biarlah ya lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima menjadi kekuatan bagi kita di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan ya. Sebab saudara-saudara, kita tidak lepas yang namanya tantangan, kita tidak lepas yang namanya ujian, kita tidak lepas yang namanya masalah. Tetapi ketika ujian itu datang, ketika masalah itu datang ya, ketika persoalan itu datang ya, saudara-saudara, bagaimana sikap kita? Dan kita akan belajar dari pribadi Paulus ya. Dikatakan 3 tahun aku mencucurkan air mata, 3 tahun aku mengalami aniaya, aku mengalami pencobaan, aku mengalami ujian dan lain sebagainya. Tetapi Paulus kuat semata-mata oleh karena kekuatan yang dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari malam hari ini kita akan lihat bersama. Kita buka Alkitab kita di dalam ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Saya akan bacakan ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Di dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Nah, mari kita akan sama-sama belajar ya. Bapak Ibu saudara-saudara, ada 3 hal yang akan saya sampaikan malam hari ini, 3 perjuangan Paulus. Ya, jelas sekali Alkitab berkata bahwa dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Ya, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi. Tidak sedikit ujian, tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa ya Paulus tetap kuat ya di dalam pelayanannya menghadapi situasi seperti ini? Ya, kondisi seperti ini tidak mudah. Ya, dia harus beradaptasi, ya, hidup sepadan dengan orang yang ia layani. Ya, dan saya belajar dari pribadi ini ketika saya mulai pertama kali masuk di GPP Anugerah. Ya, saudara-saudara, saya ingat ayat ini. Ketika Paulus dalam pelayanannya, yang pertama dikatakan dia harus beradaptasi dengan orang yang ia layani. Beradaptasi dengan lingkungan mungkin lebih mudah daripada kita beradaptasi dengan mungkin makanan dan lain sebagainya. Saya teringat ketika Tuhan izinkan saya berada di Israel pada bulan 11 kemarin, ya, adaptasi lingkungan gampang, ya, mudah. Tetapi begitu adaptasi soal makanan, waduh, saya sempat bingung, saudara-saudara, ya, hanya roti, ya, kemudian tidak ada nasi, ya. Saya katakan oleh Tuhan, ya apa ini, ya. Tapi puji Tuhan, kami punya persiapan, ya. Saya bawa beras porang yang disiram dengan air panas langsung jadi nasi, sama dengan pop mie, ya. Saudara kalau ke sana silakan bawa beras itu, ya. Mudah, sasetan tuh, beli lewat online. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, ketika kami berada di sana, ya, bergumul soal makan, ya. Waduh, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, nggak mau makan, ya apa yang mau dimakan? Ya, terpaksa tiap hari telur rebus, ya. Saudara-saudara, karena di meja itu mesti ada telur rebus satu ini besar, ya. Jadi ngambil 2, ya. Kemudian nanti malam ketemu lagi telur, ya. Saya coba makan seperti apa ya? Kalau kita di sini rendang, ya, sama persis seperti rendang, ya. Tapi begitu masuk cuma sampai di leher saya, dasar lagi di leher. Karena mungkin ya rempah-rempahnya terlalu tajam, ya. Itu waktu di Bethlehem, ya. Tapi waktu di Nazaret agak lumayan, tidak terlalu bau, tidak terlalu busuk, ya. Kemudian begitu kami keluar, ya, puji Tuhan keluar bisa dapat nasi, saudara-saudara, ya.
Karena tour yang kami ikuti mengambil restoran yang Chinese food kalau keluar. Tapi kalau sudah kembali ke hotel, ya itu makanan hotel seperti itu. Ya. Dan puji Tuhan saudara-saudara, yang saya ambil di sini bahwa Paulus ini beradaptasi. Ya, bukan berarti milih-milih makanan, maksudnya tidak. Ya, tetapi ya saudara, dia beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang yang dia layani. Dia beradaptasi, dan saya juga banyak belajar ketika adaptasi ini saya terapkan dalam hidup saya secara pribadi. Ya, saya harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana, ya, di Bethlehem, di Nazaret, di Kapernaum, di Galilea dan lain sebagainya. Ya, harus beradaptasi. Dan puji Tuhan, ya, sekalipun memang lapar kenyang, enggak lapar tapi ya lapar, enggak kenyang tapi enggak kenyang gitu. Rasanya enggak cocok. Nah, begitu waktu pulang ke Indonesia dari Israel sampai Jakarta, maaf saudara-saudara ya, perut saya enggak enak. Bisa saya bolak-balik di atas pesawat ke toilet terus, ya, duduk, pergi lagi ke toilet, duduk, pergi lagi ke toilet, karena enggak enak. Sampai di Jakarta, ya, karena kami nginap semalam di hotel di Jakarta dekat bandara, langsung pesan nasi capcay gitu. Begitu masuk, ya, makan, duh, puji Tuhan perutnya gak sakit, rupanya cari nasi dia ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, ya, Tuhan melindungi dan Tuhan memelihara. Ya, jadi kita akan terus beradaptasi. Ini yang dialami oleh Paulus, ya. Yang pertama dikatakan bahwa hidup sepadan dengan lingkungan, ya, di mana dia berada. Tadi jelas sekali pada ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kemudian kita akan melihat berapa lama Paulus mengalami situasi yang tidak enak. Firman Tuhan berkata bahwa 3 tahun lamanya aku mencucurkan air mata. Waktu yang tidak, bukan waktu yang singkat 3 tahun. Ya. Itu sebabnya kita belajar dari pribadi ini. Ya. Jangan baru 1 hari, ya, atau mungkin baru 1 minggu, ya, sudah tidak tahan, sudah tidak kuat, kemudian mulai berkata, gak usah lagi mengirim Tuhan, gak usah melayani Tuhan. Jangan, Bapak Saudara. Ya. Paulus dikatakan 3 tahun. Ya. Saya mengalami hal ini, ya, ketika 2016, ya, saya ditempatkan di tempat pelayanan yang baru. Tidak serta-merta datang, enak ada pelayanan, ya, pergumulan, tantangan, ujian, masalah dan lain sebagainya, ya, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi kami bisa mengatasi semuanya itu bukan karena saya bisa, bukan karena saya mampu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak mampu, tapi karena Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan kekuatan, ya, sehingga, ya, saya mulai, ya, mengatur, dan saya mulai mengatur sehingga pada tahun yang ke-7 tahun ini, ya, saudara-saudara, kami bersyukur GPPS Anugerah, ya, boleh terus ada sampai hari ini. Dan selama GPPS Anugerah, sebelum saya ada di sana, memang tempat itu masih hak pakai, ya. Tapi puji Tuhan saat ini dalam proses, ya, tempat itu akan dihibahkan ke GPPS Anugerah Dr. Aon, ya. Hanya karena doa, bertahan terus, ya, di tengah-tengah situasi yang tidak enak, mungkin di tengah-tengah pergumulan. Ini yang dilakukan oleh Paulus, dikatakan dia mengalami situasi yang tidak enak, aniaya, bahaya dan lain sebagainya. Selama 3 tahun dikatakan aku mencucurkan air mata. Mengapa Paulus bisa bertahan, saudara? Ya, mengapa kita bisa bertahan? Ya, karena dikatakan Paulus berkata, aku rela, aku siap, ya, aku tidak lalai, dikatakan. Jadi saudara-saudara, ketika kita siap, ya, ketika mengiring Tuhan, ketika melayani Tuhan, ya, saudara, coba apapun pekerjaan Tuhan yang mungkin dipercayakan kepada kita, ya, kalau benar-benar hati kita siap, ya, saudara, menerima pelayanan yang ada, menerima mungkin tanggung jawab yang Tuhan percaya dalam hidup kita, ya, kalau kita siap, ya, apapun yang terjadi kita pasti bisa dan kita pasti kuat, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Paulus, bahwa dia tetap bisa bertahan, dia bisa kuat karena dia berkata, aku rela, aku siap Tuhan, aku mau. Ya, coba kalau nggak mau, kalau nggak siap, wah, ngomel tok mungkin, ya, menggerutu dan lain sebagainya. Tapi saya percaya Mandarin Anugerah tidak ada yang menggerutu ketika mengirim dan melayani Tuhan. Ya, tetap sukacita, tetap semangat melayani Tuhan. Sampai kapan? Sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, sampai kita pulang ke rumah Bapa di surga.
Saudara-saudara, saya teringat dengan seorang bapak yang tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Ya, saya ditembak, Pak Kus, Papa nggak ada. Ya, saya sempat kaget karena nggak sakit. Ya, anaknya sedang panggil tukang urut, anaknya dipijit. Ya, bapaknya duduk di kursi sambil guyon-guyon. Tiba-tiba bapaknya berkata, namanya Jeffrey anaknya. Jeffrey, kok gelap? Gelap nak? Loh, apa sih Papa ini? Gelap apa? Masih gelap. Ya, kemudian si tukang pijit ini ditinggal pasiennya, dipijitlah bapak ini. Ya, sudah kemudian sudah lega, napas lagi baik. Tiba-tiba datang kok potong gelap lagi, gelap. Habis gelap, langsung nggak ada sudah di tempat duduk. Ya, jadi satu hal yang saya ambil di sini bahwa ketika kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya, di tengah-tengah ujian, persoalan, masalah apapun yang terjadi, kita akan tetap bertahan, ya, kita akan tetap kuat, ya. Jadi selagi Tuhan masih beri kesempatan bagi kita, ya, mari kita lakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Kita mau tetap setia, ya, sebab kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Saya pun tidak tahu, ya, rahasia Tuhan. Tetapi saya percaya saudara-saudara, ya, Jemaat Mandarin Anugerah di tempat ini, ya, selama saya bersama-sama melayani dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, ya, semua jemaat Tuhan adalah jemaat yang setia, ya, apalagi kalau paduan suara, ya, paduan suara bersama, latihan bersama, ya. Saya ingat dulu di rumahnya almarhumah Ibu Amin, Ibu siapa ya, Ibu Ami, ya, latihannya di situ, ya, nggak tahu di jalan apa itu, ya. Ya, latihan di situ. Tetap setia, ya, saudara-saudara, di tengah-tengah ujian, di tengah masalah, ya. Jadi Paulus mampu, ya, Paulus bisa bertahan karena dia berkata, Tuhan, aku rela, aku siap, aku mau, ya, aku tidak lalai. Dikatakannya ada ayat yang ya, dikatakan demikian. Saya akan bacakan untuk lebih jelasnya. Sungguhpun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ya, sungguhpun demikian, aku tidak pernah melalaikan. Ya, jadi saudara-saudara, kita jangan melalaikan mungkin tanggung jawab atau mungkin kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mau tetap setia melakukannya. Seperti Paulus berkata, Tuhan, aku siap, aku mau. Ya, saya ingat ketika saya tamat sekolah Alkitab di tempat ini tahun 94. Ya, kemudian saya ditugaskan atau ditempatkan di tempat yang lain pada tahun 2016. Ya, jadi selama kurang lebih saya hitung saya di Sawahan 24 tahun. Ya, pelayanan yang pertama kali saya terima di tempat ini, ya, duduk di atas mimbar, di atas podium, megang overhead. Kalau sekarang enak tinggal ini, ya, ada LCD. Dulu saya harus nulis lagu-lagunya, saya harus telepon siapa yang pujian, mana lagunya, saya tulis, saya tampilkan, ya. Jadi saya tidak berkata, Tuhan, kok nanti bawa saya dari sini, ya, tidak, ya. Saya lakukan itu. Kalau memang Tuhan percayakan seperti itu, ya saya terima, ya. Dan seiring berjalannya waktu, saya tidak minta supaya diganti, tapi berganti dengan sendirinya, ya. Saudara-saudara, sampai saya melayani Tuhan bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini, ya, saya juga tidak pernah minta Tuhan bahwa utus saya di sana, ya. Saya pun tidak tahu, saudara. Cuma dibilang, Pak Agus siap-siap mau kemana? Saya pikir mau berangkat, saudaranya. Ternyata siap-siap saya mau ditugaskan di sana untuk menggembalakan, ya, di salah satu cabang GPPS yang ada di Kebraon. Ya, pertama kali saya ada di sana saya kesepian, ya. Yang tadinya setiap hari rame, banyak teman-teman, ya. Sampai di sana aku tuh ambil istri, ambil anak gitu, ya. Gak ada teman, ya. Saudara-saudara, dan puji Tuhan, ya, seiring berjalannya waktu, kami mulai beradaptasi di sana. Ya, saya mulai mempelajari, saya mulai melihat, saya mulai mengetahui, ya, semua jemaat Tuhan yang ada di sana. Ya, ibadah kami 2 kali, Bapak Ibu. Ibadah pertama jam 8 dan ibadah kedua jam 10. Ya, satu persatu semua jemaat saya sudah hafal, ya. Baik pribadinya, baik karakternya, baik imannya, pokoknya saya sudah tahu, ya. Jadi saya banyak belajar dari mereka, ya. Apa yang saya tidak temukan di tempat ini, ya,
saudara saya temukan di sana. Maksudnya ujian di sini lebih berat ternyata ujiannya di sana. Ya. Saudara-saudara, menjadi gembala, apalagi gembala yang melanjutkan pelayanan tidak mudah, saudara-saudara ya. Tetapi sekali lagi saya kuat, saya bisa, saya mampu semata-mata karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Saya belajar seperti Paulus yang berkata, Tuhan, aku siap, aku mau. Ya. Kemudian yang berikut, saudara-saudara, Paulus mau berperan sesuai dengan asas-asas pelayanan. Ya, pelayanan menjadi enak kalau berpegang pada asas-asas pelayanan. Asas pelayanan itu apa? Ya, dari ayat-ayat ini kita membaca bahwa Paulus berkata, semua ku beritakan, semua ku ajarkan, semua ku berikan, total, saudara. Ya. Jadi ketika kita memberikan hati kita, ya, jangan separuh-separuh, ya, total, ya, kita berikan untuk Tuhan. Ya. Ketika kita melayani Tuhan harus total, ya, jangan sebagian, jangan separuh, ya. Kalau separuh-separuh, wes, saudara, ya itu dia. Terpaksa mungkin, atau mungkin karena didorong-dorong, tetapi coba ya, kalau kita total, ya, waktu kita berikan untuk Tuhan, ya, waktu kita kan berikan waktu untuk Tuhan, hati untuk Tuhan, ya, apalagi satu, pikiran untuk Tuhan, ya, maka akan terjadi, percaya dapat, pasti dapat, ya. Jadi secara total, ini yang dilakukan oleh Paulus, ya, dikatakan semua ku beritakan, semua ku ajarkan, semua ku berikan. Ya, kadang-kadang kita sudah ajarkan semua, kita sudah berikan semua, kita sudah apalagi beritakan semua, masih salah, saudara, ya. Nah, itu sebabnya mari hari ini, ya, kita bisa bertahan, kita bisa kuat sampai malam hari ini, ya. Yang salah satunya karena kita berdoa dan kita dekat dengan Tuhan. Seperti malam hari ini, saudara, ya, kita terus berdoa kepada Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa asas pelayanan dilakukan oleh Paulus, ya, dia terus terang, ya, ada kejujuran. Pada ayat yang ke-21 saya akan ulangi demikian firman Tuhan. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Paulus dikatakan terus terang, ya, ada kejujuran. Dan selanjutnya dikatakan pelayanan Paulus untuk semua suku bangsa. Dia tidak pilih-pilih, ya. Dan ketika kita melayani, kita tidak mau pilih-pilih. Wah, di sana sih enak, aku di sana aja. Di sini kok Rasulullah sepertinya kok dari ini aku gak mau. Enggak, saudara-saudara. Ya, dimanapun Tuhan tempatkan kita, ya, ketika hati kita siap, ketika kita mau, ya, ketika kita rela, ya, saudara-saudara, saya percaya dimanapun kita berada, ya, Tuhan pasti memberkati kita. Ya, saya sempat berpikir, waduh, saya ditempatkan di pojokan Surabaya sana, di Kebrang, yang tadinya bersama-sama dengan Mandarin Anugerah, lalu kemana-mana bersama, ya, ke Bali, ke Sutok, kemana, pokoknya senang rekreasi, ya, Anugerah ini, ke Mandarin, suka kemana-mana dan juga suka makan, juga, ya. Dan ketika saya ada di sana, sepertinya kok, ya, apa ya, sendiri, yang hanya dengan istri, dengan anak. Jemaat waktu itu saya belum mengetahui satu persatu karena masih beradaptasi. Tapi puji Tuhan sampai hari ini, ya, saya lihat GBPS Mandarin Anugerah dengan GBPS Anugerah Kebrang 11-12 nih, saudara, ya. Mirip-mirip gitu, ya. Suka jalan, suka makan, oh ini memper-memper, ya. Jadi saya puji Tuhan, ya. Saya berada di sana, ya, sekalipun memang, ya, berat juga sebetulnya meninggalkan dia di tempat ini, tapi itu pelayanan yang Tuhan percayakan, ya. Istri saya berkata, kenapa dulu kamu terima di sini? Saya bilang, kita berdoa saja, kalau memang Tuhan sudah tempatkan kita di sini, ya, kita pasti bisa lah. Saya tidak saja melayani jemaat, saudara, ya, saya juga melayani istri, ya, saya kuatkan dia, ya, sama-sama mendukung dalam pelayanan. Saya sempat disalahkan, kenapa kamu terima dulu di sini, ya, sudah enak-enak kita di sana, kenapa datang di sini dan lain sebagainya, ya. Ayo kita doa, ya, kita berdoa, ya. Saudara-saudara, kami tidak hanya berdoa, tapi kami pun jujur, ya, ini bukan meniru-niru Paulus, ya, memang kami nangis menjerit kepada Tuhan, ya. Katakan, Tuhan, kami tidak kuat, kami tidak mampu, ya.
di tengah-tengah ujian persoalan yang ada, yang ketika Paulus berkata, Tuhan aku siap, aku rela, yang kami mengangkat tangan dan kami menyerah kepada Tuhan, yang Tuhan buka jalan dan Tuhan memberkati, menolong, dan kami kuat sampai hari ini. Sekali lagi, bukan karena kuat kami, namun karena kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi kita mau tetap setia melayani Tuhan, ya. Pelayanan Paulus dikatakan untuk semua suku bangsa, dan titik tertinggi atau tujuan akhir dari pelayanan Paulus dikatakan supaya engkau bertobat, ya. Jadi saudara-saudara, ketika Paulus melayani bukan karena enak-enak melayani, ya, tetapi titik akhir, ya, titik tertinggi atau tujuan akhir dari pelayanan Paulus dikatakan supaya engkau bertobat, ya. Jelas sekali tadi ayat yang ke-21, bagian yang terakhir, ya. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi melayani Tuhan bukan apa ya? Oh, supaya aku begini, supaya aku begitu, bukan. Tetapi kita mau belajar dari Paulus, titik akhir atau titik tertinggi dari pelayanan Paulus supaya orang-orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Yang terakhir, saudara, ya, kita lihat yang terakhir, Paulus bertugas sesuai dengan resiko pelayanan. Paulus berani apapun resiko yang dia hadapi. Dia tidak lari dari kenyataan. Sekalipun dia harus mencucurkan air mata, sekalipun dia harus mengalami aniaya, sekalipun ada tekanan-tekanan, ya. Dan saya banyak belajar dari ayat ini. Dan tidak saja saya sampaikan firman Tuhan, ya, tetapi saudara-saudara, firman Tuhan itu juga saya masukkan dalam hati saya renungkan dan saya mulai terapkan dan saya belajar. Bukan berarti saya sudah kelebihan, tidak, ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus, ya. Dikatakan bahwa, ya, dia tidak lari dari kenyataan yang ada. Dia tidak tinggalkan, dia tidak bubar dan lain sebagainya, tapi dia tetap setia. Dikatakan saudara-saudara bahwa yang 3 tahun lamanya aku mencucurkan air mata, ya. Jujur manusia, ya, kadang-kadang ketika kita mungkin mencari, ya memang semua kita mau yang baik, ya saudara. Kalau kita cari pekerjaan, ya kita cari pekerjaan yang lebih baik, ya. Kalau kita cari mungkin gereja, mungkin kita cari gereja yang lebih baik, ya. Saudara maunya yang enak-enak daging ini, ya. Dia tidak mau yang ada masalah, yang ada ujian. Ini daging, ya. Tetapi saudara-saudara, Paulus tidak seperti ini. Mau enak mau tidak enak, dia tetap bertahan. Itu sebabnya jemaat Mandarin Anugerah yang ada di tempat ini, apapun yang terjadi, ya, saudara-saudara, kalau Tuhan sudah tempatkan kita di tempat ini, kita mau tetap bertahan apapun yang terjadi, ya. Ada ujian, tidak ada ujian, kita mau tetap setia di tempat ini. Ada masalah dan tidak masalah, kita mau tetap setia melayani, bahkan mengiring Tuhan di tempat ini. Bukan berarti saya melarikan diri dari Mandarin, bukan, ya saudara. Saya juga tidak nyangka-nyangka saya mau ditaruh di sana. Saya tidak pernah bermimpi, makanya saya katakan di sana, saya tidak pernah melamar datang di sini, ya. Saya bukan tidak ada pelayanan, bukan tidak ada pekerjaan. Saya ada pelayanan, ya. Jadi saudara-saudara, ketika saya menghadapi hal-hal seperti itu, di samping saya harus minta hikmat dari Tuhan untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, ya, saya bisa, ya, karena Tuhan yang memampukan saya. Ya, kelihatannya pelayanannya kecil, ya, tetapi gelombangnya besar, saudara-saudara, ya. Ujiannya besar, tidak saja dari luar, ya, tetapi ujian dari dalam, ya. Baik dalam maupun luar, saya katakan Tuhan, saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya, saya bolak-balik dipanggil oleh penatua. Saya bilang kepada beliau, ya, kalau memang saya salah, mana Pak sama saya, ya, coba tolong panggil, ya, yang melapor kepada Bapak, ya. Sampai beliau pulang ke rumah Bapak di surga, saya belum pernah dipanggil duduk bersama, ya. Saudara, tidak ketemu salah dari saya, mulai cari dari istri, tidak ada ke istri, ke anak-anak, ya. Saudara kan hanya bisa berdoa, Tuhan kenapa bisa terjadi seperti ini, ya. Sebab saya katakan saya tidak pernah meminta dan melamar untuk datang di situ, ya. Dan puji Tuhan, ya, sekali lagi dengan tetesan air mata, saya ingat betul ayat ini. Paulus mencucurkan air mata
dia berdoa dan kami berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan dan pada akhirnya Tuhan turun tangan. Ya, saudara-saudara, 3 tahun memang proses kami ada di sana untuk bisa beradaptasi, ya, dan kami bisa melayani bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di sana. Ya, saudara-saudara, mungkin ada masalah dalam pekerjaan atau mungkin dalam pribadi atau mungkin dalam rumah tangga, bahkan mungkin dalam pelayanan kita, ya, saudara-saudara. Mari, ya, saya mengajak kita semuanya untuk tetap bertahan, karena di balik ujian yang Tuhan izinkan terjadi, ya, ada maksud, ada rencana Tuhan yang indah bagi Bapak, Ibu, dan saya. Ya, jadi jangan menyerah, ya, jangan mundur, jangan tinggalkan Tuhan, tetap setia dan tetap bertahan sampai kau melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita, tapi Dia selalu tepat waktu untuk menolong saudara dan saya. Ya, saya tutup dengan kesaksian saya. Bulan November kemarin memang Tuhan izinkan saya untuk berangkat ke Israel. Itu tidak ada dalam benak saya. Kalau uang saya tidak punya uang. Ya, saudara-saudara, saya juga tidak pernah meminta. Saya juga tidak pernah, ayo berangkatkan aku ke sana. Tidak pernah, ya, saudara-saudara. Tapi itulah yang Tuhan lakukan, ya. Secara saya sampai terheran, sampai bilang sama istri, ya Pak Gus. Saya tanya istri saya, enggak Mas, loh kenapa, ini kesempatan loh, ayo, ya, enggak, loh enggak, itu kenapa? Dia lebih berat dengan anak-anak, saudara, ya, anak-anak sekolah, ya, karena memang waktunya agak lama. Ya, 10 hari tinggal anak-anak sekolah sendiri apa. Jadi dia kepikiran istri, oke lah, saya kira saya aja yang berangkat, ya. Kemudian berangkat, saya urus semua paspor saya, ya, dan semuanya mulus, ya. Saudara, saya tidak punya uang untuk membayar, ya. Dibilangi, Pak Gus, pokoknya kalau ada apa-apa di sana ikuti semua. Loh, ikuti semua ini maksudnya apa? Ya kalau ada kalau ikuti, ya. Ya saya dibilangi gitu, ya iya aja gitu, ya saudara. Begitu kami sampai di Dubai, transit di Dubai 9 jam, ya. Jadi 5 jam kami pakai untuk jalan-jalan di Dubai dan harus buat visa untuk di Dubai. Dan puji Tuhan saya sempat foto di gedung yang tertinggi, ya, di Burj Khalifa, dan per orang 3 juta rupiah selama 5 jam. Sudah termasuk visa, makan, punya bis, jalan-jalan, semuanya 3 juta. Ikuti semua Pak Gus, ya. Nah saya ya gak enak ya, mau disuruh ikuti semua gitu, ya. Dan puji Tuhan saya ikuti semua, saudara, ya. Kemudian kami selesai jalan-jalan, waktunya berangkat ke Israel. Ya, sampai di sana sudah ada maghrib gitu, ya. Lewat di Yerusalem, disuruh nyanyi di bis, ya. Oh Yerusalem, saya ingat dia di jasa, saudara, ya. Karena di dalam bis itu, dalam masuk ke kota Yerusalem, ya, lampu-lampunya udah nyala, disuruh nyanyi, oh Yerusalem kota mulia. Saya hanya nangis Bapak Saudara, karena saya berkata, Tuhan, siapa saya kok bisa sampai di sana? Saya tidak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa, tapi kalau Tuhan yang bekerja, ya, bisa, saudara. Dan inilah yang terjadi dalam hidup saya. Kemudian sebelum berangkat, ya, Pak Agus, sangonnya berapa? Loh, saya nggak bisa menyebutkan, saudara, ya. Saya nggak bisa menyebutkan. Terserah berapa aja dikasih, ya. Saudara, saya dikasih 500, ya, dolar. Dan puji Tuhan sampai di sana, saya rindu untuk GPPS Anugerah Kobraun bisa perjamuan kudus bersama dengan anggur yang dari Kana, ya. Saya hanya beli 2 botol seharga 40 dolar. Ya, pokoknya rupiahnya itu 600, pokoknya 600.000 2 botol, dan semua jemaat dapat. Saya tuang di gelas-gelas itu, loh kok pas 2 botol gitu, ya. Karena 2 kali ibadah, ya, jemaat Tuhan yang ada di sana, puji Tuhan, kurang lebih sudah sama anak-anak 174-75, ya, sama anak sekolah minggu. Ya, puji Tuhan, saudara, waktunya kembali ke Indonesia, ya, di dalam keadaan tubuh yang sehat. Sekalipun di atas pesawat saya harus bertahan, ya, karena perutnya nggak enak. Begitu turun dari pesawat, nginap ke hotel, disembuhkan oleh Tuhan karena sudah ketemu makanan yang ada di Indonesia. Jadi saudara-saudara,
Sekali lagi, apapun yang terjadi, kita mau berkata seperti Paulus, Tuhan, aku siap, aku rela, aku mau, dan saya percaya kita akan kuat apapun yang terjadi di dalam pengiriman dan di dalam pelayanan kepada Tuhan. Ya, tetap setia sampai akhir, ya, saudara-saudara, dan saya juga belajar banyak, ya, dari Mandarin Anugerah, ya, juga dari almarhumah Oma Melan yang tetap setia sampai akhir. Saya banyak belajar beliau kalau besuk, saudara-saudara, ya, beliau paling gak suka kalau besuk pakai sandal. Beliau berkata tidak menghargai diri sendiri. Ya, jadi dari situ saya mulai belajar dan saya belajar. Ya, hal-hal sepele, hal-hal kecil, ya, tetapi itu merupakan satu pembelajaran bagi saya. Dan banyak hal-hal yang lain. Ya, beliau itu kalau ngomong, ya, saudara-saudara, memang apa ya? Tapi beliau tidak menyimpan, ya, maksudnya istilahnya ya sudah gitu. Dan saya mulai mengambil pelajaran-pelajaran yang ada. Oh, seperti itu. Ya, jadi apapun yang terjadi, ya, kita tetap kuat. Hati ini tetap ada sukacita, tetap ada damai, sekalipun memang kadang-kadang ada serangan-serangan, tapi tidak membuat kita menjadi lemah, tidak membuat kita menjadi kemudian putus asa, kemudian mulai ambil ancang-ancang mundur dan lain-lain, tidak, ya, tetapi bertahanlah seperti Paulus dikatakan, ya, dia bertahan, dia bisa, dia mampu karena Tuhan. Ya, malam ini ketika kita pulang dari tempat ini, ya, tetap bertahan, tetap setia sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada pimpinan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita sama-sama mau tundukkan kepala, kita akhiri ibadah doa malam hari ini. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena Tuhan sudah pimpin jalanan ibadah doa malam Mandarin dari awal hingga pada akhirnya. Kami boleh menyisihkan waktu kami barang sejenak untuk mencari hadirat Tuhan, boleh memuji, menyembah Tuhan, bahkan kami juga sudah menerima berkat firman-Mu. Biarlah setiap taburan benih firman yang sudah kami terima boleh tumbuh di setiap hati kami, dan Roh Kudus yang akan memberi kami kemampuan supaya kami mengingat selalu, dan juga memberi kami kemampuan supaya kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena hanya dengan menjadi pelaku firman sajalah kami dipanggil Tuhan sebagai orang yang berbahagia. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Agus Mukilia sekeluarga dalam tempat pelayanannya. Tambah-tambahkan roh hikmat marifat-Mu, sehingga dalam pengembalaannya, di mana di ladang dia diutus untuk melayani Tuhan, semakin maju, jemaatnya juga semakin bertumbuh dalam iman kebenaran dalam Tuhan, dan semuanya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga keluarganya, anak-anaknya. Tuhan sediakan masa depan yang cemerlang. Demikian juga dengan setiap kami yang sudah mau menyisihkan waktu kami malam hari ini mencari hadirat Tuhan. Kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak pulang dengan tangan kosong, kami pulang dengan membawa penuh berkat Tuhan. Pertemukan kami kembali besok hari Minggu dalam tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan beri cuaca yang baik, sehingga kami semua boleh datang ke rumah Tuhan, tidak ada halangan apapun. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mengangkat tangan kami, supaya kami pulang untuk menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kasih, kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, kecintaan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.